Bagaimana cara menghormati seorang teman yang dikenal dalam permainan, tetapi telah meninggal di dunia nyata? Meskipun tidak pernah bertemu secara langsung, kemungkinan besar Anda mengenalnya lebih baik daripada banyak teman dekat. Namun, dia berada ratusan kilometer jauhnya, membuat kehadiran Anda di pemakamannya tidak mungkin. Satu-satunya alternatif adalah mengadakan upacara perpisahan di dalam permainan itu sendiri. Dan begitulah momen yang benar-benar tak terlupakan tercipta. Hari ini, saya akan menunjukkan salah satu aspek paling mengharukan dari komunitas gamer. Bahkan di lingkungan virtual, kita tidak selalu bebas dari troll. Filerat. Dia adalah seorang pemain terkenal, diakui oleh seluruh komunitas EVE Online, MMO luar angkasa yang terkenal. Selama tahun-tahun bermainnya, dia menjadi legenda, terutama karena keterampilannya sebagai negosiator dan langkah-langkah briliannya, seperti saat dia menyusup ke aliansi rival selama berbulan-bulan, mengumpulkan informasi penting untuk menghancurkannya sepenuhnya. Dalam kehidupan nyata, Filerat adalah seorang teknisi komputer asal Amerika. Dia bekerja dalam misi di daerah-daerah paling berbahaya di dunia hingga akhir tahun 2012 di Benghazi. Di Libya, ketika konsulat Amerika diserang oleh ekstremis, duta besar AS dan 3 anggota timnya, termasuk Filerat, kehilangan nyawa. Dengan berita kematiannya, komunitas EVE Online terguncang. Lebih dari 200 pos terdepan di semua wilayah permainan dinamai ulang untuk menghormatinya. Pos-pos ini milik grupnya, faksi sekutu, dan bahkan musuh. Selain itu, acara besar diadakan dengan gelembung raksasa membentuk huruf RIP Fiirat diciptakan. Setiap titik cahaya yang Anda lihat di dalam gelembung-gelembung ini sebenarnya mewakili pesawat luar angkasa seorang pemain. Bayangkan ukuran total dari struktur ini. Kisahnya menarik, tetapi tidak selalu penghormatan berjalan sesuai rencana. Fei Jin, seorang pemain muda dari Horde di World of Warcraft, meninggal karena stroke pada awal tahun 2006. Untuk menghormati ingatannya, guildnya mengadakan pawai pemakaman di Wintergrasp, sebuah area di mana ia senang memancing dan menikmati ketenangan air yang tenang. Namun, mereka tidak mempertimbangkan satu detail penting. Wintergrasp adalah zona konflik antara pemain level tinggi. Dan guild tersebut mempromosikan acara ini dengan antusias di forum resmi permainan. Mereka menentukan lokasi persisnya, waktu. Nah, Anda sudah tahu kemana arahnya ini. Dalam retrospeksi, tentu saja ini hanya bisa berakhir buruk. Meskipun demikian, semuanya dimulai dengan damai. Puluhan orang hadir dan berperilaku sopan, membentuk barisan. Setelah beberapa menit, anggota Serenity Now, sebuah guild dari Alliance, tiba dan menyerang semua yang hadir di pemakaman itu. Ya, ini menunjukkan bahwa Alliance benar-benar sekelompok penjahat. Konfrontasi itu singkat, para korban tidak siap, sama sekali tak berdaya. Beberapa bahkan seharusnya tidak berada di depan komputer pada saat itu. Apa yang terjadi adalah pembantaian sungguhan. Jadi, ada dua pendapat. Beberapa percaya bahwa Serenity Now bertindak hina dengan melakukan serangan ini. Sementara yang lain berpendapat bahwa mereka hanya mengikuti aturan permainan. Ngomong-ngomong, saya mengundang Anda untuk berbagi pendapat Anda. Tetapi faktanya adalah nama guild yang bertanggung jawab atas serangan ini menjadi jauh lebih dikenal daripada nama panggilan gadis muda itu. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih kejam daripada serangan ini. Rider Wolul 5 yang meninggal karena serangan jantung pada usia 15 tahun. Dia adalah bagian dari guild HMX1 di MMO Futuristic PlanetSide. Untuk menghormati ingatannya, rekan-rekan sepermainannya mengadakan acara serupa dengan yang pernah kita lihat di World of Warcraft. Lokasi yang dipilih adalah zona pertempuran antar pemain. Namun, mereka tahu bahwa di internet, troll tidak bisa dihindari. Karena itu, acara tersebut diadakan di area yang diperkuat. 21 sniper diposisikan, dan selain itu, sebuah kubah didirikan untuk memblokir masuknya musuh. Singkatnya, semuanya direncanakan dengan sangat matang, kecuali satu detail, kemungkinan serangan yang datang dari dalam barisan mereka sendiri. Dan, memang, tak lama setelah upacara dimulai, 5 pemain dari Guild Sekutu Enclave terbang,
menuju lokasi pemakaman. Mereka dengan mudah menghindari keamanan dan memasuki kubah tanpa masalah. Setelah masuk, mereka membuka tembakan terhadap para pemain yang hadir, tanpa keraguan sedikit pun. Lebih dari 200 kematian tercatat dalam waktu kurang dari 2 menit. Keamanan yang sama sekali tidak siap, tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan situasi menjadi semakin mengejutkan. Bayangkan, orang-orang yang menyerbu pemakaman anggota Guild Sekutu. Sungguh, betapa tidak masuk akalnya. Meskipun aksi tersebut secara teknis diperbolehkan oleh aturan permainan, lagi pula tidak ada kecurangan yang terjadi. Semua yang terlibat dalam serangan tersebut dilarang permanen oleh tim moderasi. Pfizer, yang meninggalkan kita dalam kecelakaan mobil pada tahun 2016, baru berusia 23 tahun. Dia adalah seorang pemain profesional Call of Duty, bergabung dengan tim e-sports ternama H2K. Selain itu, dia juga seorang YouTuber dan kanalnya tetap aktif. Di komentar video terakhirnya, kita bisa melihat sesuatu yang benar-benar unik. Sementara banyak yang meninggalkan pesan RIP dan dukungan, yang lain tidak mengetahui tentang kematiannya dan mengeluh bahwa dia tidak lagi memposting video. Jadi penghormatan yang ditujukan untuk pemain ini agak berbeda dari yang telah kita lihat sejauh ini. Pertama, sebuah turnamen Call of Duty diselenggarakan untuk mengenangnya oleh sebuah situs di internet. Selain itu, berbagai video muncul di YouTube, seringkali kompilasi momen-momen terbaik Pfizer. Namun, yang paling menonjol adalah kampanye penggalangan dana yang diluncurkan untuk menutupi biaya pemakaman pemain tersebut. Lebih dari $18.000 berhasil dikumpulkan. Pemakaman tersebut disiarkan langsung di Twitch dengan lebih dari 9.000 penonton mengikuti siarannya. Dan, meskipun reputasi chat Twitch terkadang dikaitkan dengan perilaku yang berlebihan, secara umum, perilaku mereka sangatlah sopan. Codex Valda, seorang pemain Final Fantasy XIV asal Kanada, meninggal pada usia 29 tahun karena gagal ginjal. Ketika anggota guildnya mengetahui bahwa dia sedang menjalani hari-hari terakhirnya, mereka mencari cara untuk menunjukkan dukungan. Namun berita itu dengan cepat menyebar di komunitas, dan puluhan orang muncul secara spontan di depan rumah guild untuk memberikan penghormatan. Kelompok tersebut menuju ke sebuah pantai, berdiri di depan air, dan melepaskan panah ke langit. Seseorang menyiarkan acara tersebut secara langsung, yang disiarkan langsung ke ruang rumah sakit pemain tersebut di saat-saat terakhirnya. Gelombang solidaritas ini menyebar ke seluruh permainan, bahkan mencapai server lain di luar tempat dia bermain. Dan catatan tentang orang-orang yang mengadakan acara penghormatan mereka sendiri dan menghormati Codex Valda di server seperti Brynhild, Sargatanas, Hyperion, Excalibur, dan Balmung. Saya tidak tahu, saya pikir ini benar-benar luar biasa. Tentu saja upacara terbesar terjadi di server Gilgamesh, tempat Codex Valda bermain. Teman-temannya berdiri membentuk nickname-nya. Dan puncak acaranya, semua orang menggunakan kemampuan mereka untuk menciptakan pertunjukan warna yang memukau. Maka, tanpa banyak keributan, itu menjadi praktik yang semakin sering untuk menghormati orang-orang di dalam game. Mulai dari mod sederhana Skyrim yang mencakup batu nisan untuk mengenang teman seorang modder yang telah meninggal hingga berbagai peringatan yang ditambahkan oleh pengembang di World of Warcraft. Bahkan, di game yang sama, tidak jarang pemain yang telah meninggal diubah menjadi NPC oleh Blizzard, sehingga dengan cara tertentu mereka tetap hidup di dalam alam semesta game. Pikirkan misalnya Kapten Armando Ossex, Shay Pressler, penjual guild, atau Archmage Nakada. Mereka semua adalah pemain yang meninggalkan kita terlalu dini. Sebelum mulai menulis video ini, saya tidak menyadari betapa umumnya hal ini terjadi, menghormati mereka yang telah meninggal di dalam game. Contohnya sangat banyak, tetapi saya ingin dengan cepat menyebutkan 2 kasus lain yang sangat memengaruhi saya. William Dentum, seorang penggemar Overwatch dari Filipina yang meninggal pada usia 35 tahun. Dia adalah anggota situs gaming Too Much Gaming, dan rekan-rekannya memberikan penghormatan yang sangat mengharukan.
menggunakan semua karakter favoritnya dan meluncurkan serangan mereka ke arah langit. Saya mengundang Anda untuk menonton videonya secara lengkap. Sungguh menyentuh. Wow! Wow! Dan The Squash PhD, pemain Destiny, yang meninggal pada usia 36 tahun karena fibrosis kistik, penyakit yang dia hadapi sejak kecil. Dia bahkan meraih gelar doktor dalam mikrobiologi khusus untuk menemukan obat untuk kondisi ini dan melakukan penelitian yang berfokus pada topik tersebut. Setelah kematiannya, teman-temannya mengirim video dari semua sudut game. Dia menembak ke langit, mengikuti gaya militer sebagai bentuk penghormatan. Jadi, apakah kamu sudah membayangkan bahwa jenis acara seperti ini ada? Apakah ini tidak akan menjadi cara yang baik untuk meningkatkan citra para gamer jika inisiatif seperti ini lebih banyak dipublikasikan? Tentu, beberapa orang mungkin tidak mengerti, bahkan mungkin menganggap semua ini tidak masuk akal. Pada mereka, saya hanya akan mengatakan bahwa inilah saatnya untuk beradaptasi dengan zamanmu. Siapa tahu berapa banyak pemakaman virtual seperti ini yang terjadi setiap minggu dalam kelompok-kelompok kecil hampir tak terlihat, karena tidak semua pemain adalah tokoh terkemuka di server mereka. Bagaimanapun, bersiaplah untuk menyaksikan semakin banyak ritual pemakaman di dunia virtual. Bahkan psikolog sudah mulai mempelajari fenomena ini dan menyatakan bahwa upacara perpisahan di dalam game bisa memiliki efek yang sama signifikannya dengan upacara di dunia nyata, membantu menutup siklus dan melanjutkan hidup. Dan, entah bagaimana denganmu, tapi menurutku ini benar-benar luar biasa. Ayo kita mulai.